Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita belajar dengan materi aljabar. Nah, bentuk aljabar ini adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan menggunakan simbol atau huruf sebagai ubah suatu objek dalam masalah tersebut. Nah, misalnya kita langsung masuk ke contohnya. Misalnya, 2 dikali dengan A. Nah, ini menghasilkan 2 dikali dengan A. Jadi 2A. Oke, kemudian lagi 3 dikali dengan P, ini menjadi 3P. Misalnya 5 dikali dengan K, menjadi 5K. A dikali dengan B, menjadi AB. P dikali dengan Q, menjadi PQ. Nah, inilah contoh-contoh dalam aljabar. Oke, nah jadi kita masuk ke bagian A x kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini misalkan sebuah persamaan di mana A ini merupakan koefisien dari A, dia merupakan koefisien dari x pangkat 2. Nah, jadi A ini namanya koefisien dari variabel x pangkat 2. Dan B ini merupakan koefisien, juga sama-sama koefisien, tapi dari variabel si x. Dan C ini, nah ini C ini namanya adalah konstanta. Jadi si C ini namanya konstanta. Oke, misalnya kita ambil contohnya, misalnya ada sebuah persamaan 4x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 7. Nah, jadi sekarang kita analisis. 4 ini merupakan koefisien dari x pangkat 2. Koefisien dari variabel si x pangkat 2. Kemudian 5. Nah, 5 ini adalah koefisien juga, koefisien dari variabel x. Yang terakhir si 7. Nah, 7 ini adalah konstanta. Nah, seperti ini dia. Jadi paham ya, sampai sini mana yang namanya koefisien dari x kuadrat, koefisien dari x, dan konstanta. Sekarang kita masuk ke suku sejenis. Nah, dalam aljabar dia dikatakan suku sejenis apabila dia variabelnya sama. Sebelumnya kalian harus tahu, yang ini namanya adalah variabel ya. X kuadrat dan X ini namanya variabel. Tidak harus X, boleh Y, boleh K, tapi yang namanya huruf dalam aljabar itu namanya variabel. Nah, jadi kita sekarang suku sejenis. Suku sejenis ini dikatakan sejenis apabila dia variabelnya sama. Contohnya misalnya 3Y kuadrat dan Y kuadrat. Nah, perhatikan variabelnya yaitu Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini, yang ini 3Y kuadrat, koefisiennya adalah 3. Kalau yang ini Y kuadrat, koefisiennya kalau tidak ditulis, ini sebenarnya ada, yaitu 1. Jadi, tapi tidak ditulis. Jadi, koefisien kalau 1 itu tidak pernah ditulis. Jadi, hanya variabelnya saja yang ditulis. Nah, jadi, mereka ini sama-sama Y pangkat 2. Berarti mereka adalah variabel yang suku yang sejenis. Bukan variabel tapi suku yang sejenis ya, karena sama-sama mengandung variabel Y pangkat 2, jadi mereka dikatakan suku yang sejenis. Contohnya 5x dan 10x. Nah, perhatikan 5x dan 10x, mereka sama-sama variabel x, berarti mereka adalah suku yang sejenis. 5x dan 10x, variabelnya sama-sama x. Oke. 7y dan 2x. Nah, perhatikan 7y dan 2x ini tidak sejenis. Kenapa? Karena yang satu variabelnya y, yang satu lagi variabelnya adalah
X. Jadi mereka tidak sejenis, berbeda variabelnya Y dan X. Jadi kalau dia yang sejenis, ini bisa kita jumlahkan. Tapi kalau dia tidak sejenis, tidak bisa kita jumlahkan dalam hitungan aljabar nantinya. Jadi dalam operasi aljabar ini sangat perlu ya. Kita masuk ke penjumlahan saja langsung. Nah, contohnya misalnya penjumlahan bentuk aljabar, dia rumus umumnya adalah AB ditambah dengan AC. Nah, ini dia sama-sama mengandung variabel A. Kalau ada variabel yang sama, kita keluarkan variabel yang sama, kemudian diikuti dengan buka kurung. Oke, sekarang perhatikan AB. A dikali apa supaya menjadi AB? Ya, dalam aljabar A dikali dengan B menghasilkan AB. Oke, nah kemudian tambah, tulis tambah, kemudian sekarang A dikali apa supaya menjadi AC? Nah, makanya dikali C. Jadi AB ditambah AC, nah ini sama dengan A dikali B ditambah C. Ini dia bentuk rumus umum penjumlahan dari aljabar. Oke, AB tambah AC sama dengan A dikali B ditambah C. Sekarang kita buktikan benar nggak ini sama. Kalau kita kalikan ke dalam, A dikali B sama dengan AB. Ya, A dikali B sama dengan AB, benar ya. Ditambah, tetap tambah. Kemudian A dikali dengan C menghasilkan AC. Nah, jadi sama ya. Jadi terbukti rumus ini adalah benar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya 4x ditambah 2x. Nah, perhatikan variabelnya sudah sama-sama variabel x. Kalau sudah sama berarti bisa kita jumlahkan. Sekarang 4 ditambah 2. Oke, intinya variabelnya harus sama. Kalau sudah sama bisa kita jumlahkan. Tinggal menambahkan angkanya saja. Oke, 4 ditambah 2 menghasilkan 6. Kemudian variabelnya sama-sama x. Jadi 4x tambah 2x sama dengan 6x. Oke, ini contohnya ya. Kemudian contoh lagi, 10x ditambah dengan 12, atau kita ubah 10y ditambah dengan 12y. Oke, perhatikan variabelnya sudah sama, itu sama-sama y. Sekarang 10 tambah 12 adalah 22, variabelnya y. Oke, nomor 3. Nah, misalnya sekarang kita gunakan konsep yang ini ya. Kalau yang tadi nomor 1 dan 2 dengan cara langsung. Sekarang cara konsep, 3y kuadrat ditambah 8y kuadrat. Nah, dengan menggunakan konsep, perhatikan, dia variabel yang sama, kita keluarkan dulu. Jadi yang ini variabel yang samanya adalah y kuadrat, buka kurung. Nah, y kuadrat kali berapa supaya menjadi 3y kuadrat? Kali 3, tambah tetap tambah. Y kuadrat kali berapa supaya 8y kuadrat? Ya, kali 8. Sekarang tinggal kita jumlahkan, 3 tambah 8, 11y kuadrat. Oke, nah ini dia cara menggunakan konsep. Menggunakan rumus yang di atas. Tapi kalau nomor 1 dan 2 dengan cara langsung, boleh sama saja. Oke, kita lanjut ya nak. Misalnya, contoh lagi nomor 4, 10A ditambah dengan 5A. Kita gunakan rumus konsep. Dia sama-sama memiliki variabel yang sama yaitu A. A dikeluarkan, buka kurung. A kali berapa supaya 10A? Ya, kali 10. A kali berapa? Ditambah. Kemudian A kali berapa supaya 5A? Kali 5. Oke, 10 tambah 5 sama dengan 15A. Oke, Bu, kenapa enggak A15? Oke, dalam aljabar, koefisien ini berada di depan variabel. Jadi tidak boleh variabelnya duluan, harus koefisiennya duluan baru variabel. Oke, 10A tambah 5A sama dengan 15A. Variabelnya sama-sama A. Oke, sekarang nomor 5, 7B ditambah dengan 2B. Nah, variabel yang sama yaitu sama-sama B, buka kurung. B kali berapa supaya 7B? Kali 7, tambah tetap tambah. B kali berapa supaya 2B? Kali 2. Oke, sekarang kita jumlahkan. 7 tambah 2, 9B. Selesai. Jadi 7B tambah 2B sama dengan 9B. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke operasi pengurangan. Operasi pengurangan ini sama saja dengan operasi penjumlahan. Cuman bedanya dia dikurang. Nah, dia bisa dikurangkan apabila dia variabelnya sama. Syaratnya tetap ya, harus memiliki variabel yang sama. Atau dalam kata lain mereka sukunya harus sejenis, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, sekarang kita masuk ke langsung ke contoh saja.
Misalnya 7B dikurang 2B. Oke, variabel yang sama adalah variabel B. Kemudian 7B, ya ini kali 7, kurang tetap kurang. B kali berapa supaya 2B? Iya, kali 2. Oke, sama dengan, sekarang kurangkan 7 kurang 2, 5B. Selesai. Gampang ya, nak? Contoh lagi, 3A dikurang 5A. Oke, variabelnya sama-sama A, buka kurung. A kali berapa supaya 3A? Kali 3. Kurang, tetap kurang. A kali berapa supaya 5A? Iya, kali 5. Oke, sekarang kita jumlahkan. 3 dikurang 5. Oke, kamu punya uang 3.000, kamu punya hutang 5.000. Kamu bayarkan uang yang kamu yang 3.000 ke hutang kamu 5.000. Masih ada hutang 2. Nah, variabelnya adalah A. Jadi min 2A. Contoh lagi. Misalnya 4P dikurang 9P. Nah, variabelnya sama-sama P, buka kurung. P kali berapa supaya 4P? Kali 4. Kurang tetap kurang. P kali berapa supaya 9P? Kali 9. Sekarang 4 kurang 9, kamu punya uang 4.000, kamu punya hutang 9.000. Kamu bayarkan uang kamu yang 4.000 ke hutang kamu 9.000. Masih ada hutang 5P. Kita pada pagi hari ini. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.